Di sebuah desa tua di pesisir utara Jawa, ketika angin malam membawa aroma sawah basah dan suara gamelan dari kejauhan terdengar samar, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada setengah percaya dan setengah takut, ilmu belet jaran goyang, konon. Ilmu ini berasal dari tanah Banyuwangi. Diwariskan secara turun-temurun sebagai ajian pemikat hati paling ampuh. Namun orang-orang tua selalu berpesan, pelet bukan tentang membuat orang mencintai, melainkan tentang menggoyahkan hati yang rapuh, dan hati yang digoyahkan tak selalu kembali utuh. Rizal, seorang pemuda sederhana yang bekerja di bengkel motor, tak pernah percaya pada hal-hal semacam itu. Hingga ia jatuh cinta pada Nadia, gadis yang hampir setiap sore lewat di depan bengkelnya. Nadia ramah, lembut, dan memiliki banyak teman. Tapi ada satu hal yang membuat Rizal merasa tak punya harapan. Nadia sudah memiliki kekasih bernama Aga, pria mapan yang bekerja di kota. Setiap kali melihat mereka bersama, Rizal hanya bisa menunduk, menyimpan rasa yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Rasa itu berubah menjadi obsesi ketika suatu hari Nadia mengumumkan bahwa ia dan Arga akan bertunangan. Malam itu, di warung kopi dekat persawahan, seorang teman lama berbisik pada Rizal tentang seseorang yang bisa membantu Mbah Wiryo, lelaki sepuh yang tinggal di rumah paling ujung desa. Dekat pohon beringin tua, konon, Mbah Wiryo menguasai jaran goyang, ajian yang cukup dibaca dengan mantra tertentu, disertai niat dan laku, maka hati target akan rasa gelisah, dan perlahan berpaling. Awalnya Rizal menolak, namun bayangan Nadia bersanding dengan pria lain membuat dadanya terasa panas. Dengan langkah ragu, ia mendatangi rumah Mbah Wiryo. Lelaki tua itu menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. Pelet bukan mainan, katanya pelan. Sekali kau goyangkan hati orang, kau juga harus siap hatimu diguncang. Rizal tak peduli, dia hanya ingin kesempatan. Ritualnya tidak seseram yang dibayangkan, tetapi penuh kesungguhan. Rizal harus berpuasa selama 3 hari, membaca mantra jaran goyang di tengah malam, sambil menyebut nama Nadia, dan menjaga pikirannya tetap fokus. Di malam terakhir, angin berembus kencang tanpa sebab, daun-daun berjatuhan di halaman rumahnya, saat mantra terakhir terucap. Jantung Rizal berdegup tak wajar, seolah ada energi yang bergetar di udara. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Nadia yang biasanya ceria mendadak sering termenung. Ia mengaku sulit tidur, merasa gelisah tanpa sebab. Saat bertemu Rizal, tatapannya berbeda, lebih lama, lebih dalam. Arga pun mulai menyadari ada yang aneh. Nadia menjadi mudah tersinggung, sering memikirkan hal-hal yang tak jelas. Hubungan mereka retak perlahan. Rizal awalnya merasa berhasil. Ia dan Nadia semakin sering berbicara, tertawa bersama. Bahkan suatu sore Nadia mengaku merasa nyaman di dekatnya. Namun di balik itu, Rizal melihat sisi lain. Nadia tampak lelah, seperti kehilangan arah. Ia tidak benar-benar bahagia, ia hanya seperti terseret oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Arga yang curiga akhirnya mencari tahu. Ia mendengar bisik-bisik tentang jaran goyang. Dalam keputusasaan, ia menemui seorang kiai di desa sebelah untuk meminta perlindungan. Doa-doa dipanjatkan, ruqyah dilakukan, dan perlahan Nadia mulai sadar dari kabut perasaannya. Suatu malam, ia menangis di hadapan Rizal dan berkata bahwa ia merasa seperti bukan dirinya sendiri beberapa minggu terakhir. Kata-kata itu menghantam Rizal lebih keras dari tamparan. Ia menyadari bahwa cinta yang ia dapatkan bukanlah cinta yang lahir dari pilihan, melainkan dari gangguan. Rasa bersalah mulai menggerogoti batinnya. Setiap malam ia dihantui mimpi aneh, kuda hitam berlari liar, mengguncang tanah, dan ia sendiri terjatuh tak mampu mengendalikannya. Rizal kembali menemui Mbah Wiryo, meminta agar semua dihentikan. Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. Yang kau goyangkan bukan hanya hatinya, tapi juga keseimbanganmu sendiri. Untuk memutuskan pengaruh itu, Rizal harus menjalani laku lebih berat, meminta maaf dengan tulus dalam hati, merelakan Nadia sepenuhnya, dan membaca penawar dengan niat membersihkan, bukan memiliki. Proses itu tidak instan. Rizal melihat Nadia perlahan kembali seperti dulu, tenang, ceria, dan pikirannya jernih. Namun hubungan Nadia dan Aga tak sepenuhnya kembali seperti semula. Ada luka yang tertinggal. Arga memilih memberi waktu, sementara Nadia memilih fokus pada dirinya sendiri. Rizal menerima kenyataan pahit bahwa ia tak bisa memaksa takdir. Ia berhenti mendatangi Mbah Wiryo dan memilih memperbaiki dirinya. Waktu berlalu, luka di antara ketiganya perlahan sembuh. Meski bekasnya tetap ada sebagai pelajaran, beberapa bulan kemudian, Nadia datang menemui Rizal.
bukan untuk kembali, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk berterima kasih karena Rizal telah melepaskannya. Ia mengatakan bahwa cinta sejati bukan tentang membuat seseorang gelisah, tetapi tentang membuatnya merasa aman. Rizal tersenyum pahit namun lega. Ia akhirnya memahami pesan yang dulu ia abaikan. Jaran goyang memang bisa mengguncang hati, tetapi tidak pernah bisa menumbuhkan cinta sejati. Cinta yang dipaksa akan selalu retak, sementara cinta yang tumbuh dari pilihan akan berdiri kokoh meski diterpa badai. Sejak saat itu, nama jaran goyang tetap menjadi legenda di desa mereka. Orang-orang masih membicarakannya dengan rasa penasaran, namun bagi Rizal, kajian itu bukan lagi tentang kekuatan, melainkan tentang kesalahan yang mengajarinya arti ketulusan. Karena pada akhirnya, hati manusia bukanlah kuda yang bisa digoyang sesuka hati. Ia adalah ruang suci yang hanya bisa dimasuki dengan kejujuran dan keberanian untuk menerima apapun jawabannya.